Nanti kami persilahkan untuk Bapak Hayalam, terima kasih banyak Pak sudah hadir bersama kami. Bapak Hayalam juga terima kasih Pak. Sampai mungkin bisa kita tepuk tangan untuk Bapak. Oke, kita sudah masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu pastinya, sesi bincang inspiratif bersama Dewan Juri, Bagia dan juga Mas Aza ya pastinya. Tadi saya ingin mengingatkan kembali untuk teman-teman di sini nih yang mau mengajukan pertanyaan bisa sekarang atau nanti, mungkin bisa scan QR code, sudah ada QR code-nya di layar. Mungkin teman yang lengkap boleh ditampilkan ya QR code-nya. Nah itu untuk mengirimkan pertanyaannya yang akan ditanyakan pada sesi Q&A dan mungkin boleh diinformasikan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai langsung sesi bincang inspiratif Satu Indonesia Awards 2024. Baik, Bapak Ibu, sebelum mulai saya ingin menjelaskan bahwa dalam panggung sejarah bangsa, istilah pemuda itu kerap bersanding erat dengan perannya sebagai generasi penerus bangsa. Mengingat pemuda adalah pilar utama yang menjaga dan meneruskan perjuangan bangsa sebagaimana telah diwariskan oleh para pahlawan kita. Di antara deretan pemuda Indonesia tentu banyak yang melanjutkan semangat perjuangan leluhur dengan berbagai cara yang menginspirasi. Mereka menjadi pionir perubahan, membawa dampak besar dalam kemajuan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat sekitarnya. Hari ini kita akan berkesempatan untuk mendengarkan cerita-cerita inspiratif dari salah satu penerima apresiasi Satu Indonesia Award. Sebelumnya saya ingin menyapa kembali nih kepada para pembicara kita hari ini. Selamat siang pada juri Satu Indonesia Awards, Pakar Teknologi Informasi Bapak Onowe Purbo. Selamat siang Pak. Direktur Utama Tempo Bapak Arif Zulkifli, Mas Azul. Selamat siang. Head of Media Relations Asam Mbak Regina Panumangan, Regina. Dan juga penerima apresiasi Satu Indonesia Awards 2018 bidang teknologi yaitu Mas Aza Aprisalva. Selamat siang Mas Aza. Tadi mic-nya sudah ada ya, Bapak Ibu ya. Baik. Nah tentu kita semua ini rasa penasaran pastinya dengan peran dan juga kontribusi positif yang telah dijalankan oleh penerima apresiasi Satu Indonesia Awards tahun 2018 bidang teknologi Mas Aza ya. Nah mungkin Mas Aza aku sedikit menceritakan sama teman-teman di sini profil Mas Aza terlebih dahulu. Nah teman-teman di sini Mas Aza Aprisalva itu adalah pemuda asal Aceh, benar Mas? Asal Aceh, benar. Betul, asal besar lahir dan besar di Aceh ya Mas? Iya, benar. Oke, nah tergerak ini untuk menciptakan suatu sistem yang memberdayakan keahlian para sarjana dan mengurangi pengangguran terdidik di Aceh Tengah. Mulai sejak tahun 2016, Mas Aza ini mengembangkan suatu sistem dengan tekad dan kemampuan coding yang ia peroleh di bangku kuliah. Meski menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, Mas Aza ini tetap tekun menitisnya seorang diri. Nah, dengan kesabaran dan juga kerja keras, usaha Mas Aza akhirnya membuahkan hasil teman-teman. Setelah meraih penghargaan Satu Indonesia Awards, Mas Aza ini berhasil menciptakan aplikasi bernama Jasa Sarjana yang didukung oleh tim program lainnya. Nah kini aplikasi Jasa Sarjana telah tersedia untuk diunduh melalui Google Play Store dengan tagline satu aplikasi 1000 tenaga ahli. Ya Mas Aza benar? Luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Mas Aza. Nah, aplikasi Jasa Sarjana ini yang dirancang dengan sistem registrasi yang inklusif memungkinkan para sarjana untuk memanfaatkan keahlian mereka di berbagai bidang. Nah, Mas Aza berharap kisahnya tentunya dapat menginspirasi pemuda-pemuda Indonesia lainnya untuk menjadi agen perubahan dan tidak takut untuk memulai atau membuat perubahan. Karena puncaknya tahun 2018 ini Mas Aza mendapatkan kesempatan untuk meraih apresiasi Satu Indonesia Awards di bidang teknologi. Wah, sangat menginspirasi sekali ya cerita dengan dari Mas Aza tadi. Semoga kisahnya menjadi sumber wawasan juga untuk semuanya dan tentunya jadi semangat untuk kita semua. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya ingatkan kembali dapat bertanya melalui link atau QR code nanti yang mungkin akan ditampilkan sepanjang sesi bincang inspiratif yang akan diajukan pada sesi Q&A dan pertanyaan terpilih nanti akan kami ajukan ke narasumber hari ini. Kita langsung saja masuk ke bincang inspiratif. Pertama-tama mungkin ngobrol dulu dengan Mas Aza nih Mas Aza. Tadi aku sudah menceritakan profilnya ya Mas. Mungkin kurang ini ya Pak. Maksudnya ini dari aku ya, aku mau mengenal langsung dari Mas Aza gitu ya. Sebenarnya apa sih Mas yang mendorong Mas Aza untuk menciptakan Jasa Sarjana? Baik, terima kasih Mbak Ono. Jadi Jasa Sarjana itu adalah suatu aplikasi yang dimana kita bisa mengakses informasi tentang pekerjaan yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa mengakses informasi tentang pekerjaan yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa mengakses informasi tentang pekerjaan yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa mengakses informasi tentang pekerjaan yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa mengakses informasi tentang pekerjaan yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa mengakses informasi tentang pekerjaan yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa mengakses informasi tentang pekerjaan yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa mengakses informasi tentang pekerjaan yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa mengakses informasi tentang pekerjaan yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa mengakses informasi tentang pekerjaan yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa mengakses informasi tentang pekerjaan yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa mengakses informasi tentang pekerjaan yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa mengakses informasi tentang pekerjaan yang ada di Indonesia. Jadi kita bisa mengakses
yang saya hormati Pak Azul, yang saya hormati Mbak Regina dan Mbak Devi, dan seluruh kawan-kawan semuanya di Bengkulu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Iya, terima kasih. Jadi Mbak Devi, atas pertanyaan itu saya jadi teringat satu tagline besar dari Insan-Insan di Astra itu, salah satu program yang mendorong dilahirkannya satu Indonesia Award ini. Kenapa lilin-lilin kecil itu ditangkap dari daerah-daerah kecil itu? Karena kalau kata Prof. Angel Salim itu, mereka ini semuanya adalah orang-orang yang calls out of duty. Jadi mereka mau melakukan sesuatu, sebenarnya itu bukan tanggung jawab dia. Jadi bekerja di luar, bertugas di luar panggilan gitu. Ya, jadi itu juga yang saya alami di Takengon, di Aceh Tengah, di tempat saya tinggal. Jadi awalnya itu Mbak Devi, saya memiliki lembaga di Takengon. Terus ketika saya sudah menjalankan lembaga pendidikan itu di Takengon, sudah berjalan sekian tahun. Satu hari saya mendapatkan satu momen yang sangat menyentuh. Datanglah seorang ibu membawa anaknya ini statusnya sudah magister arsitek dari Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Jadi ibu ini datang menghadap saya, dia sampaikan, Pak Azhar, tolong terima anak saya ini bekerja di lembaga Bapak. Walaupun saya mengerti lembaga Bapak ini tidak menyediakan bidang-bidang arsitek, tapi bolehlah anak saya ini bisa matematika dasar, gitu, bisa mengajar baca tulis itu. Anak saya ini pokoknya banyak keahliannya Pak Azhar. Walaupun dia arsitek S2, tapi dia bisa mengajarkan bahasa Inggris dasar. Itu satu pukulan bagi saya. Betapa mungkin, mohon maaf dengan segala hormat, tidak menunjukkan siapapun, bagi saya batallah semua program pemerintah yang bisa menangkap, memberdayakan kami semuanya para lulusan S1, S2 dan S3 ini. Sehingga kebetulan pekerja saya di lembaga juga sudah banyak. Kalau saya tolak harapan ibu ini juga sulit. Dari situlah saya termotivasi untuk gimana menciptakan sebuah sistem ruang pengabdian yang bisa mengakomodasi, memberdayakan seluruh lulusan S1, S2, S3, sehingga kita para sarjana semuanya bisa menjual kepakaran kita, membantu kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Hari ini orang hanya tahu yang bisa di-order itu adalah transportasi, akomodasi, mungkin paling jauh cleaning service. Di Aceh dan alhamdulillah juga di sebagian wilayah Sumatera Utara, hari ini Mbak Devi, kalau orang sedang berbisu tentang pembagian harta waris, dia bisa mengorder seorang pendamping ahli hukum waris Islam yang berkeliaran di tempat kabupaten kota mereka. Hari ini kalau ada seorang tua di rumah, tidak ada pendamping lansianya, anak-anaknya pada sibuk semuanya, seorang nenek yang sendirian bisa mengorder sarjana psikiater untuk dihadirkan di rumah sejam, 2 jam, 3 jam, dilatih membimbing senam jari sebagai teman lansia dan sebagainya. Artinya apa? Seluruh kepakaran keahlian di sebuah universitas sudah kita konversi menjadi seluas-luasnya kebutuhan masyarakat untuk membantu kehidupan masyarakat lebih baik. Kita mungkin pernah mendengar ya, ada istilah abri masuk desa dulu katanya kalau setelah abri masuk desa mungkin masyarakat aman. Tapi bagaimana hari ini saya berpikir sarjana masuk desa ternyata mengangkat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Dan alhamdulillah sampai hari ini sejak diapresiasi oleh Pak Ono dan kawan-kawan di Menara Astra sudah berjalan 2018, saya menerima apresiasi 2019 masih terus mencari formulasi Pak Ono. 2020 terus COVID, 2021 perjuangan tidak mudah, barulah selesai pengkodiannya itu di kurang lebih April 2022 Mbak Devi, dan sampai hari ini alhamdulillah itu sudah berjalan dengan baik minor, dan saya juga sudah membangun kerjasama MOU dengan sejumlah universitas di Aceh dan Sumatera Utara, di wilayah Medan. Karena baru itu yang stepnya yang baru saya jalani, dan alhamdulillah ketika saya mempresentasikan program ini sangat baik bersambut dengan para rektor semuanya. Kenapa? Karena hari ini mahasiswa-mahasiswa itu sebelum dia tamat itu ternyata menunggu ruang pengabdiannya sudah menunggu, sudah ada kurang lebih gitu. Luar biasa, boleh bersama untuk Mas Azhar ya. Kebetulan yang belum Mas Azhar ini panggilannya ini dari ibu tadi yang datang Mas Azhar ya Mas.
Gimana? Itu panggilan untuk membuat aplikasi itu. Oh iya, satu hari ya tertutup pintu hati saya sangat dalam. Kenapa? Karena saya berpikir ibu ini sudah menyekolah, sudah membesarkan anaknya di sekolah dari TK, SD, SMP sampai kuliah. Bahkan hingga sampai kuliah pun ibunya ini mempresentasikan kepada saya bahwa anaknya ini walaupun dia jurusan arsitek, ya dia bisa ini, bisa A, B, C dan lain-lain. Karena terus terang mungkin ya, saya nggak tahu ibu guru bagaimana kawan-kawan. Kalau di daerah kami di Aceh, daerah Aceh itu bukan daerah industri berarti. Jadi kita mau S1, S2, S3 pun kita nggak tahu mau apply kemana. Lebih-lebih lagi daerah saya itu pegunungan, terkenal dengan kopi Arabica Gayo. Jadi ada sarjana tidur-tiduran, Pak Azul. Jadi S2 hukum internasional itu tidur-tiduran di rumah. Lalu apa kata masyarakat? Kalau dalam bahasa kami, memang P mana ya? Sebentar nanti saya terjemahkan. Memang P mana ya? Kemana sekolah atas fenomeno yang buatin. Kata orang lain seperti itu. Itu lihat, sekolah tinggi-tinggi, S2, S3 sampai kemana pun kalian, ujung-ujungnya tidur di kamar. Tersentuh kan saya, tersentuh. Sampai saya bilang ke masyarakat di Aceh, kalau ada S2, S3 yang tidur di kamar, yang kasihan itu bukan dia. Yang kasihan itu adalah kalian semuanya para masyarakat yang tidak bisa mengambil ilmu hebat dari orang yang tidur ini. Kami para S1, S2 dengan segala seperangkat keahlian kami. Kenapa kami tidur-tiduran? Karena pemerintah tidak membuat satu terobosan untuk menangkap dan memberdayakan kami. Maka jasa sarjana hadir untuk menjembatani itu semuanya. Kita ini kan selama ini ibarat orang hadir rumput dari pegang, benar ya? Iya. Maka nggak kalah ketika mungkin para lulusan hebat di Aceh itu mereka terpaksa turun ke bawah. Ibarat orang hadir dari rumput dia pegang. Sehingga dengan ijazah background S1, 2, 3 mereka itu, mereka mengambil apapun profesi di sana karena memang tidak tersedia ruang pengabdian. Nah, kurang lebih begitulah yang saya hadapi. Dan alhamdulillah tadi dari tahun 2017 ya Mas itu. Iya, saya memberi itu sejak 2016. 2016. Nah, gimana sih Mas Azhar tadi dengan mengatasi keterbatasan sumber daya manusia ini dalam pembuatan aplikasi sendiri nih, pengembangan aplikasinya itu kan Mas Azhar adalah keterbatasan sumber daya ya pasti. Oh, sangat terbatas sekali. Sangat terbatas. Bagaimana Mas Azhar untuk mengatasi itu semua? Jadi terus terang kawan-kawan semuanya, background S1 saya IT memang, S2 saya akan lompat tidak paralel ke SDM manajemen sumber daya manusia. Jadi akibat dari kolaborasi dua disiplin itu, lahirlah sistem yang memberdayakan manusia, kurang lebih begitu. Saya sangat menghadapi tantangan berat dalam mencari SDM ya, karena saya tinggal di Takengon di Aceh Tengah, tidak di Jakarta dengan fasilitas tumpah berlimpah-limpah di sana. Kita mau konsultasi, nggak tahu kemana. Mau melihat blueprint contoh ini yang dikerjakan ini seperti sesuatu yang beda, sesuatu yang baru. Tidak tahu, tidak ada contohnya seperti begitu. Menghayal buat aplikasi seperti Gojek, terus dari mana flowchartnya, dari mana semuanya. Pertanyaan itu tidak tahu. Sampai suatu hari jalan pintas yang bisa saya lakukan, orang hanya membeli plugin. Beli plugin yang ratusan ribu itu. Karena sudah jadi, saya hanya custom semampunya saja. Saya jalankan itu di kota saya. 2016, 2017 saya jalankan. 2018 Allah takdirkan saya bertemu dengan satu Indonesia. Nah, kurang lebih benar-benar 2016, 2017, 2018 saya menjalankan aplikasi itu, memberdayakan ratusan sarjana S1, S2, S3 di kota saya. Saya tidak tahu bahwa satu Indonesia itu ada. Sampai akhirnya saya ingat banget itu, pulang sholat subuh saya mendengar di radio tentang program Satu Indonesia ini bahagia. Itulah pertama kali saya mendengar setelah aplikasi saya jalan 2 tahun setengah, memberdayakan banyak orang. Sampai saya begitu saya detail mendengar itu semuanya, saya merasa apa yang saya lakukan ini asra wajib tahu, saya kira begitu. Biasa Mas Azhar. Nah, lalu apa sih Mas Azhar harapannya terhadap generasi muda nih, teman-teman di sini semuanya, terutama dalam pengembangan teknologi untuk kesehariannya Mas Azhar? Ya, harapan saya sederhana saja, ya, yang jelas janganlah menjadi seekor ikan yang terus menangisi kenapa burung bisa terbang. Sampai-sampai kita melupakan diri, ternyata kita bisa berenang. Artinya apa? Lakukan yang kecil, walaupun kecil itu menjadi solusi bagi kehidupan siapa saja. Itu Anda sudah hebat, Anda sudah lebih sukses dari siapapun itu. Dalam sejarah manusia diciptakan, belum pernah kita mendengar orang jatuh ke sandung gunung.
nggak pernah. Tapi kalau orang jatuh sambil video, sering. Maka jangan remehkan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Mulai dari sana saja. Terima kasih. Semakin semangat ya melihat kisah inspiratif dari Mas Azan. Terima kasih Mas Azan. Nah selanjutnya saya mau nanya ke Mas Azul dulu ya. Oke, harusnya juga Mas Azul dulu ya. Kita ke Direktur Utama Tempo Mas Arif Zulkifli. Mas, kalau dari Mas Azul sendiri nih, sebenarnya bagaimana sih kesan sebagai Dewan Juri Satu Indonesia Awards ini saat melihat kontribusi positif dari generasi muda, salah satunya dengan semangatnya Mas Azhar tadi kalau dilihat. Iya, saya melihat dengan terlibat dalam penjurian Satu Indonesia Award, saya kira ini tahun ketiga saya jadi juri, dan saya melihat di depan saya dari tahun ke tahun sebuah hamparan harapan anak muda yang kami pilih secara berjenjang. Dari sekarang saya kira sudah 14 sampai 15 ribu peserta Satu Indonesia Award dari tahun ke tahun bertambah. Itu adalah hamparan harapan karena mereka seperti yang salah satunya adalah Mas Azhar yang ada di sini, itu mencari terobosan-terobosan yang tidak bisa dilakukan oleh negara. Jadi kita tahu pemerintah memang bertugas untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Republik ini. Tapi kita juga tahu bahwa tangan mereka terbatas. Mereka atau anak-anak muda yang ada di daerah masing-masing mengetahui dengan persis persoalan mereka di kampungnya sendiri-sendiri. Dan karena itu berusaha untuk mencari solusi atas itu semua. Maka lahirlah orang seperti Mas Azhar, lahirlah orang-orang seperti teman-teman dari Bengkulu yang juga pernah menjadi penerima apresiasi Satu Indonesia Award. Jadi saya melihat bahwa Satu Indonesia Award adalah sebuah ajang yang luar biasa, yang saya ingin analogikan seperti ini. Jadi ada seorang penyair Cina yang pernah mengatakan begini, harapan itu laksana sebuah jalan setapak di hutan. Mula-mula jalan setapak itu tidak pernah ada, tapi karena ada orang yang berjalan di situ 1, 2, 3 dan seterusnya, maka jalan setapak itu tertutup. Nah, harapan itu seperti itu. Jadi karena ada orang yang berjalan dan mencoba sesuatu, maka yang lain bisa ikut. Nah inilah yang saya lihat terjadi di Astra Satu Indonesia Award Astra. 15 tahun itu jalan itu bukan lagi jalan tapak, itu sudah jadi jalan tol. Begitu. Nah kalian yang ada di sini juga teman-teman yang mengikuti acara ini dari secara online, saya kira sudah selayaknya memanfaatkan kesempatan itu. Ya, bukan sekedar mereka mendaftar lalu dipilih, tapi juga pengalamannya. Tapi juga kalau mereka nanti masuk ke dalam menjadi finalis, semifinal dan sebagainya, ada sebuah interaksi yang lebih luas. Cakrawalanya itu terbuka luas. Nah, itulah yang saya lihat dari Astra Satu Indonesia Award yang dimanfaatkan betul oleh teman-teman sebagai pintu untuk melihat pada jendela, untuk melihat dunia yang lebih luas lagi. Luar biasa Mas Azul. Nah, tapi kalau sebagai generasi milenial juga ya Mas Azul, tentu tidak mudah ya untuk kita berpikiran ingin berkontribusi untuk bangsa. Sepertinya itu terlalu jauh gitu kayaknya. Nah dari Mas Azul sendiri ada nggak sih pesan-pesan yang dapat disampaikan agar mungkin generasi muda di sini 800 generasi muda di ruangan ini itu bisa tergerak hatinya untuk menjadi salah satu generasi muda seperti Mas Azhar yang ingin berkontribusi dan bermanfaat bagi mungkin kita dulu deh, karena mungkin biasanya kita bahkan memberi manfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga itu udah susah ya Mas. Jadi gimana caranya biar tergerak untuk lebih besar lagi cakupannya? Gak usah berpretensi untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Saya kira itu presiden terpilih juga belum tentu bisa menyelesaikan persoalan bangsa, ya kan? Karena panjang sekali. Jadi mungkin yang bagian ini Pak. Jadi saran saya adalah think globally, act locally, orang bilang itu. Jadi lakukanlah apa yang bisa dilakukan di tempatmu sendiri. Karena yang bisa melihat persoalan di tempatmu itu adalah kalian kita sendiri. Nah dari situlah kita mencari solusi. Intinya sebetulnya apa sih yang bisa membuat kita harus tergerak melakukan sesuatu seperti Azhar lakukan di Akeon? Intinya apa? Intinya adalah rasa gelisah. Bisa ingin memperbaiki sesuatu, ingin berkontribusi terhadap sesuatu.
Kan semua memulai dari tempat yang kecil loh sebetulnya. Gak ada tuh orang yang tiba-tiba pengen jadi saya hanya mau melakukan perubahan itu kalau kalian saya menjadi sekjen PBB misalnya gitu kan, itu terlalu besar. Jadi mulainya dari tempat-tempat kecil sendiri. Tadi Azam mengatakan bahwa dia membuat sebuah sistem yang menghubungkan antara para sarjana dengan masyarakat yang membutuhkan jasa. Ada lagi di tempat lain, kalau Pak Foto masih ingat, itu yang orang yang dokter hewan ya, juga sama. Problemnya adalah hewan-hewan di daerahnya itu tidak sehat. Jadi daerah pertanian, jadi ada kerbau, sapi dan tidak sehat. Nah dia secara voluntary itu berkeliling untuk memberikan bantuan untuk supaya hewan-hewan yang ada di desa itu menjadi lebih sehat. Itu banyak sekali yang begitu. Di Papua, di Maluku, di Aceh, di Sulawesi Utara, di tempat-tempat yang jauh itu idenya muncul. Tentu gagasan seperti itu tidak bisa didapat oleh mereka yang tinggal di Jakarta atau mereka tinggal di Bengkulu. Problem yang ada di Bengkulu diselesaikan oleh putra daerahnya sendiri. Generasi di sini berarti ya Mas Azul, yang teman-teman tadi bisa mulai dari permasalahan yang ada di Bengkulu. Nah selanjutnya Mas Azul, kalau untuk harapan dari para penerima Satu Indonesia Awards di tahun 2024 ini apa nih Mas? Satu, saya kira manfaatkanlah usia muda kalian. Usia muda itu bukan sekedar ditandai dengan umur yang baru 20 atau 25, buat saya bukan itu poinnya. Poinnya adalah yang paling penting, beban hidupnya belum banyak. Itu loh, ya kan? Masih kuliah, masih biayain orang tua, belum mikirin anak karena belum menikah dan sebagainya. Sehingga ruang gerak itu menjadi semakin luas. Kesempatan untuk memikirkan hal-hal yang tidak dipikirkan oleh orang-orang mapan seperti Pak Ono itu tidak terjadi. Gitu. Setuju kan? Kalau kami itu sudah mikirnya udah macam-macam, udah mikirin sekolah anak, udah mikir macam-macam. Anak-anak muda ini relatif lebih tenang, lebih ruang gerak itu lebih banyak. Ingat bahwa Devi, bahwa perubahan-perubahan yang besar yang ada di dunia dilakukan lewat komunitas yang kecil, tapi dilakukan orang pada usia yang sangat muda, gitu ya. Saya jadi ingat ini Bengkulu adalah tempat Bung Karno dibuang pada tahun 38. 10 tahun atau 15 tahun sebelumnya Bung Karno sudah pernah dipenjara di Banjir di Bandung pada usia yang juga masih 30-an atau mungkin lebih muda lagi. Di sini dia tahun 38, artinya mungkin 37 tahun. Itu juga usia yang masih sangat muda. Kalau sekarang milenial, kalau bukan generasi Z, gitu ya. Tapi itu kan muda sekali. Tapi dia bisa melakukan apa yang bisa dia lakukan. Bung Hatta dibuang ke Banda Neira, saya kira 30. Ya, Syahrir dibuang ke Banda Neira juga saya kira belum 30. Jadi anak-anak yang sangat-sangat muda, gitu, sangat-sangat muda. Tapi ya itu pikirannya melampaui zamannya. Jadi teman-teman kalau ingin mendapatkan inspirasi, saya menyarankan membaca sebuah artikel yang bisa di Google. Itu ditulis oleh Bung Syahrir ketika dibuang ke Banda, naik kapal, bukannya menangis sedih karena harus berpisah dengan orang-orang tercinta. Dia menulis sebuah artikel, sebuah esai yang sangat bagus. Saya baca dalam versi bahasa Inggris, judulnya Out of Exile. Dibuang. Tapi dia menulis dengan sebuah cita-cita besar berdasarkan pengalaman dia mengunjungi satu tempat yang barangkali tidak terbayang sama dia bisa kunjungi, yaitu Banda Neira. Sekarang jadi kelompok musik. Makasih. Kalau di sini kalau umurnya berapa nih? 18, 20, 30 sini? Nah, ada 30 bahkan lebih muda daripada itu loh. Berarti pasti kesempatannya lebih luas ya teman-teman. Terima kasih Mas Azul. Kita lanjut dulu dengan narasumber kita dari Astra, yaitu Head of Media Relations, Mbak Regina Pantongan. Mbak Regina. Nah, mungkin pertanyaan pertama nih Mbak Regina, gimana sih generasi muda Indonesia itu dapat memainkan peran kunci dalam merancang masa depan yang berkelanjutan bagi Indonesia? Kita mengingat fokus dari Indonesia Awards sendiri ini kan lebih mengarah terhadap anak muda ya di sini gitu.
Ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Ini ramai sekali dan tadi kalau misalnya dibilang umurnya masih di bawah 30 rata-rata ya. Jadi cocok banget di memang generasi muda Indonesia yang memang kami cari gitu dari Astra melalui saat Indonesia Awards ke-15 tahun 2024. Jadi kalau untuk pertanyaan Devi gitu ya, bagaimana peran generasi muda? Tentunya generasi muda teman-teman semua yang ada di sini adalah kunci dari kemajuan bangsa Indonesia nantinya. Jadi perjalanannya masih panjang. Gitu. Tadi Mas Azul bilang bahwa teman-teman ini masih punya ruang banyak untuk berpikir dan juga untuk bisa mengelola informasi yang akan menjadi suatu inovasi. Dan tentunya ini adalah kekuatannya teman-teman sebagai kunci dari kemajuan bangsa Indonesia. Nah, satu Indonesia Awards sendiri memang kami inisiasikan, gitu ya, dari teman-teman adalah untuk memberikan apresiasi kepada anak muda Indonesia tentunya dengan usia maksimal 35 tahun ada persyaratan gitu ya, yang memang memberikan manfaat untuk masyarakat di sekitarnya gitu. Nah, semakin lagi mempertajam kenapa ini untuk anak muda Indonesia, kami juga mengadakannya setiap tahun South Indonesia Awards itu juga bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda. Jadi mulai dari 2010 kita kami mengadakan pertama kali itu nggak pernah berubah, tetap untuk meramaikan atau memperingati Sumpah Pemuda di Indonesia, yang artinya sebagai peringatan juga gitu untuk kita generasi muda bahwa yuk kita harus melakukan sesuatu. Harapannya South Indonesia Awards itu bisa menjadikan motivasi yang nggak pernah putus untuk teman-teman semua saling mengingatkan dari para penerima apresiasi yang sudah pernah menerima apresiasi gitu ya untuk teman-teman lainnya juga, supaya kita bisa saling menginspirasi pada akhirnya semuanya bisa punya motivasi untuk memajukan bangsa Indonesia. Kurang lebih intinya gitu. Nah, akan membedakan satu Indonesia Awards tahun ini yang ke-15 dari tahun sebelumnya itu kira-kira seperti apa? Dari 15 tahun itu panjang ya, jadi harus ada sesuatu gitu. Ya, jadi kalau ini teman-teman, kalau sebelumnya gitu di South Indonesia Awards itu salah satu persyaratannya itu bisa individu atau kelompok. Jadi kami dulu punya kategori individu dan juga kategori kelompok. Nah, di tahun ke-15 ini kami memberikan satu perubahan gitu ya, membedakan juga untuk memudahkan teman-teman semakin mudah untuk mendaftarkan diri atau juga mendaftarkan orang lain gitu. Kami melebur kategori kelompok ini menjadi semuanya kategori individu. Jadi bukan berarti kalau teman-teman yang kelompok nggak boleh ikutan, bukan seperti itu, tapi teman-teman tetap bisa ikut di mereka yang punya kegiatan berkelompok, tapi mungkin nanti akan ada satu orang yang menjadi perwakilan dari kelompok tersebut untuk bisa dimajukan ketika nanti masuk ke kelompok penjurian South Indonesia Awards. Kurang lebih itu. Dan satu lagi yang membedakan dengan South Indonesia Awards sebelumnya adalah untuk memperkaya lagi tuh pengen penilaian teman-teman yang sudah masuk gitu ya semakin kaya lagi di Dewan Juri. Kami juga tahun ini mengajak berkolaborasi salah satu pegiat seni, kalau teman-teman tadi sudah mengenal namanya adalah Mbak Ralinsya gitu ya, untuk menjadi juri kamu mendampingi Mas Azul juga, mendampingi orang-orang gitu nanti dalam penjurian ya selanjutnya apa ya kalau ini. Ya, jadi itu dua bedanya tuh ya, jadi meleburkan kategori kelompok menjadi individu, penilaiannya itu sama seperti bidang gitu. Jadi ada kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan dan juga teknologi tetap sama, tapi dileburkan menjadi individu dan juga ada satu juri kamu yaitu Mbak Indonesia. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan tadi perbedaan dari Indonesia Awards sebelumnya menjadi semangat buat teman-teman di sini untuk daftar, karena juri-juri itu masih semangat ya, Mas Azul, Pak Ono tadi karena juri ini ya, juri tamu ya, jadi semangat untuk menjuri satu Indonesia Awards. Nah, baik juga mungkin aku mau tanya juga nih, bagaimana sih sebenarnya visi dan harapan Astra sendiri terhadap peran serta generasi muda Indonesia melalui ajang South Indonesia Awards ini? Ya, kembali lagi ke perjalanan 15 tahun ya, dan 15 tahun itu nggak sebentar. Artinya kami ingin kegiatan ini menjadi satu kegiatan berkelanjutan yang tidak pernah terputus untuk bisa memberikan apresiasi kepada generasi muda, dengan harapan apresiasi itu juga semakin menambah semangat teman-teman untuk semakin lebih banyak lagi berkarya. Jadi harapannya kami bisa terus mendukung semua inovasi, semua kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman melalui Indonesia Awards, yang pada akhirnya bisa menciptakan sebuah keberlanjutan, sebuah inovasi dan juga berkelanjutan
yang ini berpengaruh terhadap government, sosial, dan juga governance yang ada untuk kali ini dan juga masa depan Indonesia. Oke, boleh berikan tepuk tangan untuk Mbak teman-teman semua. Semakin semangat untuk dapat Saturday Shower, teman-teman semua. Coba nggak kedengeran suaranya? Oke, terima kasih Mbak Gina atas jawabannya. Nah, selanjutnya nih, asli banget ya Pak Ono. Ini sekarang Pak Ono terakhir aku tanya-tanya ya Pak. Oke, sekarang kita langsung ke pakar teknologi informasi Bapak Ono Ibu PhD. Nah, mungkin aku mau nanya dulu nih Pak. Bapak sebagai pakar teknologi informasi ya, sebenarnya bagaimana sih Pak teknologi itu menjadi alat yang efektif dalam mempromosikan keberlanjutan di Indonesia Pak Ono? Saya nggak jawab langsung dulu ya. Kenapa tuh? Pengen tahu ini teman-teman ini. Pengen tahu dulu generasi muda di sini ya? Iya. Boleh, silakan Pak Ono. Teman-teman udah siap nih untuk tanya Pak Ono? Ya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen tahu berapa orang yang di sini dari SMP. Nggak ada ya? Ada? Mana? Berdiri? Ada di sini? Mana? Wah, ada berdiri tuh yang pakai jet di tangannya. Oh enggak jadi. Oh, bukan. Berapa orang SMA? Oke, SMA ada banyak. Oke, lumayan. Yang lain mahasiswa? Ya. Sekarang saya pengen nanya dulu ke Bu Regina ya. Ini kayak gini. Suka-suka skenario ini. Dua skenario, gue pengen nanya ke Bu Regina. Bu Regina, penerima satu Indonesia Award paling muda apakah SMA, SMP, SD atau mahasiswa yang paling muda? Saat menerima apresiasi ya. Waktu menerima apresiasi itu ada yang pertama waktu kami selenggarakan tahun 2010, ini penyelenggaraan yang pertama kali itu ada Amelia Agustin dari Bandung di bidang lingkungan, usianya masih 13 tahun di SMP. 13 tahun. Oke, jadi Anda nggak usah khawatir kalau Mas Azza ini memang sudah lebih senior ya. Sudah sarjana. Tapi 13 tahun juga bisa dapat satu Indonesia Award. Keren kan? Oke. Sekarang masalah teknologi sama Indonesia. Saya pengen tanya Anda semua lah. Tanya yang sederhana aja ya. Kira-kira ini berapa orang di sini yang nggak pernah pakai HP atau nggak punya HP? Semua punya HP ya? Punya HP. Berapa orang yang pernah bikin sendiri aplikasi HP? Nggak ada. Oke, sekarang saya pengen nanya sederhana aja lah. Kira-kira kalau mau bikin aplikasi HP, kira-kira Anda harus mahasiswa? Ya. SMA? Mungkin enggak anak SD bikin aplikasi HP. Kenapa lu pada nggak bisa bikin? Ini contoh sederhana ya. Ini contoh sederhana dari pertanyaannya bagaimana keberlangsungan teknologi segala macam ya. Jadi sebetulnya teknologi tidak ada urusannya sama umur. Kalaupun Anda SD bisa bikin aplikasi HP, dan kebetulan saya pernah ngajar anak SD bikin aplikasi, satu hari bikin 2 aplikasi. Anak SD bisa ya? Oke, lanjut lagi ya. Boleh lanjut. Lanjut lagi ya. Orang kalau udah ngomong mah kacau. Oke, pertanyaan sederhana. Kira-kira bangsa Indonesia bisa bikin satelit ya? Bukan Palapa ya. Palapa bukan bikinan Indonesia. Palapa bikinan Amerika. Oke, saya ulang lagi pertanyaannya. Bisa tidak bangsa Indonesia bikin satelit? Berapa orang yang bilang bisa? Yakin? 1, 2. Oke, banyak. Sekarang coba tunjukin jarinya
kita bangsa Indonesia bikin berapa satelit? Kalau satu, kalau dua, kalau tiga, kalau empat. Bikin berapa satelit? Tunjuk jarinya. Ranger 3, Pak Ono, Ranger 2, 1, 10 juga ada Pak Ono. Sebelum ngaco. Oke, saya jawab ya. Saya jawab yang benar, kita bikin 4 satelit. Bangsa Indonesia bikin 4 satelit. Gitu ya. Oke. Yang bikin kira-kira umurnya berapa tahun? Ada yang bisa jawab? 18 tahun mah kurang ajar. 25 ada 25. Yang betul memang 20-an. Dan yang ada satu satelit yang dibuat oleh mahasiswa di Indonesia. Cuman juga gak boleh asal sih. Jadi anak-anak muda seperti Anda hebat-hebat di Indonesia, mereka bisa bikin macam-macam. Sekarang satu lagi yang terakhir, buat kasih bayangan bahwa kita sebenarnya hebat. Kalau mau nyari satelit bimbingan kita, kata kuncinya kalau di googling kata kuncinya bisa pakai kata kunci 8. Nanti akan keluar 8 bikin 3 satelit. Sampai hari ini satelit yang pertamanya dia sudah 17 tahun ada di atas, nggak jatuh-jatuh, dan sampai hari ini masih dipakai. Gitu ya. Sekarang yang terakhir, kira-kira kalau kita punya ladang ya, kalau orang bercocok tanam tuh di ladang ya, orang bercocok tanam di ladang ya, kira-kira ladang tempat kita bercocok tanam harus datar atau bisa vertikal? Bisa nggak ladangnya vertikal? Bisa nggak ladang vertikal ditaruh dalam rumah? Kira-kira orang yang bikin seperti ini umurnya berapa? orang dari kami juga. Oke, saya buka rahasia dulu. Jadi saya juri urusan teknologi banyaknya. Minggu lalu kita bikin webinar. Anda mau ikut webinarnya juga silakan. Minggu depan akan ada webinar juga tentang teknologi. Urusannya sama Satu Indonesia Award. Minggu lalu kebetulan waktu kita bikin webinar, ini salah satu yang bikin ladang vertikal buat di rumah-rumah. Dia hadir, umurnya 22 tahun, dan kemudian saya ajak supaya bisa ikut Satu Indonesia Award. Jadi orang-orangnya kira-kira seperti itu, dan mereka ada, dan mudah-mudahan nanti bisa ikut partisipasi di sini. Gitu ya. Habis pertanyaan masih ada lagi? Masih ada lagi. Tadi kan menjawab nih, teknologi sebenarnya tidak menutup umur ya Pak, bisa siapa saja. Iya, bahkan anak SD bisa bikin aplikasi. Penerimaan Satu Indonesia Award pertama dari SMP, itu keren banget. Jadi nggak usah berumur dulu seperti Mas Azhar, nggak usah. Sorry. Nah tentunya tadi kan dari bidang teknologi ya. Nah kalau sendiri melihat Mas Azhar nih yang di bidang teknologi dan memberikan kontribusi melalui teknologi kepada generasi kita di bidang itu. Inilah teknologi akan membuat hidup kita lebih gampang sih, intinya itu ya. Sebenarnya teknologi apapun ya akan membuat hidup kita lebih gampang. Apa yang dilakukan oleh Mas Azhar, teman-teman yang Indonesia Award supaya bisa menang segala macam, mereka membuat kehidupan Indonesia lebih bagus. Intinya itu sederhananya. Dalam prosesnya anak-anak itu dapat rezekinya lumayan juga. Ini berapa tahun sih dapat Satu Indonesia Award, dapat berapa rupiah? Udah dari videonya di awal ada. Oh ada. Coba gue tanya dapat berapa sih? Oke. Pas bagian beli matanya kotor ya. Bagus. Tapi karena itu sih poin bedanya. Cuman gini ya, buat teman-teman semua, buat adik-adik semua, yang perlu kita sadar adalah bangsa ini besar banget. Teknologi di Indonesia sama di Amerika sama nggak?
Kira-kira kalau orang Amerika bikin teknologi, cocok nggak buat Indonesia? Belum tentu ya, hati-hati. Teknologi di Amerika belum tentu cocok di Indonesia. Kira-kira kalau orang Indonesia bisa bikin teknologi, cocok nggak di Afrika? Belum tentu sebetulnya. Cuma dari sisi pendapatan, kemampuan manusianya mungkin Indonesia sama Afrika hampir sama. Jadi sebenarnya lebih gampang teknologi Indonesia masuk Afrika daripada teknologi Amerika masuk Afrika. Jujur, saya pribadi berapa kali ke Afrika buat ngajarin orang Afrika supaya bisa internet dan sebagainya. Jadi sebenarnya Anda bisa bikin seperti itu. Jadi bukan hanya buat Indonesia, sebetulnya kita bisa berkontribusi buat dunia. Dan pada hari ini kalau iseng coba masuk ke Google, sudah pernah melihat antena pakai penggorengan belum? Wajan. Pernah? Kata kuncinya di Google wajan bowling. Oke, coba masukin kata kunci wajan bowling di Google. Lihat di Google halaman yang beratus-ratus halaman dengan kata kunci wajan bowling itu semua dari Indonesia. Oke, akibatnya bangsa Indonesia dapat penghargaan dari masyarakat internet dunia tahun 2020 karena kita berkontribusi supaya semua orang bisa masuk ke internet. Itu hanya terjadi di Republik Indonesia. Jadi Mas Adi menjelaskan bahwa manfaatkan usia muda kalian, karena berbagi sedikit dan Mas Adi dan Pak Amo juga menceritakan bahwa siapapun itu sudah bisa mengakses teknologi ya, Pak Amo ya. Jadi umur itu bukan menjadi batas untuk teman-teman semua. Nah terakhir Pak Amo, harapannya apa sih Pak untuk Indonesia Awards selanjutnya gitu ke depannya Pak? Indonesia Award. Untuk menerima Indonesia Award. Kalau harapan buat Indonesia Award, kalau bisa pasrah tetap bisa kasih award terus selamanya. Amin. Ini jujur dulu. Saya pengen tanya Anda semua, ada berapa perusahaan di Republik Indonesia yang kayak Astra ngasih award? Ada nggak? Sedikit kan, hampir nggak ada kan? Makanya kita harus berdoa supaya Astra tetap untung supaya bisa kasih award sama Anda semua. Tadi Bapak Ketua Astra itu sudah kasih nomor HP. Tolong hubungin tuh HP-nya. Beli mobilnya Astra yang banyak. Cuman poin yang gedenya dari saya bukan itu sih. Poin gedenya adalah gini. Jangan pernah berpikir bangsa kita, bangsa Indonesia, bangsa yang ada di bawah, bangsa yang lemah. Bangsa kita ada 280 juta ya? 280 juta di Indonesia. Ada berapa orang yang dari Singapura? Cuma 5 juta, 6 juta kali ya? Berapa orang di Malaysia? 20-an juta. Di Thailand kalah, ada 60 juta. Jangan sampai kita yang punya 280 juta kalah sama Malaysia, kalah sama Singapura, kalah sama Thailand, kalah sama Australia. Bangsa ini adalah bangsa yang besar dan Anda semua yang bisa membuat bangsa ini lebih besar lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak dari Pak Amo. Terima kasih Pak. Boleh duduk dan semangat pengen berdiri lagi ya Pak ya. Lari ya. Menginspirasi sekali ya teman-teman tadi jawaban-jawaban dari narasumber kita hari ini dari Mas Azul, Begina, Pak Amo dan juga Mas Aza ya. Mungkin selanjutnya kita udah gak sabar nih karena teman-teman di sini tadi sudah mengajukan beberapa pertanyaan untuk narasumber kita. Nah tapi sebelum saya bacakan pertanyaannya, mungkin sambil menunggu pertanyaan terpilih, saya ingin membacakan terlebih dahulu nih kriteria apa saja yang menjadi syarat dan ketentuan untuk mendaftar satu Indonesia Awards 2024. Nah yang pertama, program itu harus diinisiasi oleh individu atau kelompok. Lalu kedua, inisiator atau ketua kelompok maksimal berusia 35 tahun pada saat periode pendaftaran. Di sini masuk semua berarti secara umum. Nah kegiatan harus original. Kegiatan juga telah berlangsung minimal 1 tahun. Kegiatan yang didaftarkan juga tidak pernah menerima manfaat dari grup Astra. Kegiatan yang didaftarkan juga belum pernah menerima penghargaan nasional atau internasional, serta kegiatan yang diajukan selaras dengan aspek sustainability yang meliputi environmental, social, and governance. Lalu bukan merupakan karyawan grup Astra atau Mitra 1 Indonesia Awards. Teman-teman dapat mendaftarkan diri sendiri atau orang
orang lain yang memenuhi persyaratan Satu Indonesia Awards. Jadi teman-teman silahkan langsung mendaftarkan diri kalian atau teman-teman kalian yang kalian kenali berpotensi untuk ikutan di Satu Indonesia Awards. Baik, kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab. Ini sudah pertanyaan yang terpilih. Mungkin teman-teman mereka boleh dibesarin dikit ya. Aku agak nggak kelihatan untuk tulisannya. Nah, pertanyaan pertama itu untuk Mas Azza ya. Mas Azza, penanya itu Dodi Irawan. Pertanyaannya adalah dalam meraih prestasi yang sangat luar biasa, pasti ada perjuangan dari tangan yang juga luar biasa. Pertanyaannya, apa sih strategi Mas Azza dalam menanggapi setiap masalah yang Mas Azza hadapi dalam meraih prestasi yang diinginkan? Ini dalam fase 2 tahun tadi yang membuat aplikasi jasa saja itu Mas Azza. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mbak Devi dan terima kasih juga untuk Mas Jody Irawan yang bertanya. Yang jelas di dalam hidup ini kita tidak banyak simulasi ya, tidak banyak geladi. Artinya 85% hidup itu dalam tindakan saja, 15%-nya mungkin boleh dalam asumsi dan khayalan. Karena memang umumnya tindakan itu tidak pernah menunda jawaban. Makanya sering saya mentarbiyah atau men-training diri saya sendiri. Saya selalu mengatakan kepada kawan-kawan, kesalahan terbesar pemula atau anak muda itu adalah takut melakukan kesalahan. Itu kesalahan terbesarnya. Padahal kita bukanlah Tuhan yang tidak boleh salah. Tuhan itu tidak boleh salah. Kita bukan Tuhan dan kita silakan melakukan kesalahan. Nah, untuk itu karena kita melakukan kesalahan, maka kita belajar. Lakukan kesalahan lalu perbaiki. Itu strategi yang paling bagus. Yang paling bagus. Lakukan kesalahan lalu perbaiki. Dan kita juga bukan Tuhan yang tidak boleh belajar. Kalau Tuhan itu tidak boleh belajar, kita bukan Tuhan, maka belajar. Jadi orang-orang yang tidak belajar ini sedang belajar menjadi Tuhan. Kurang lebih begitu. Nah, poinnya adalah yang ingin saya sampaikan, lakukan kesalahan lalu kita belajar, lakukan kesalahan lalu kita belajar. Semakin cepat kita tahu apa kesalahan-kesalahan itu, maka semakin cepat pula kita untuk bisa mendeteksi dan memperbaikinya. Sederhananya kawan-kawan semuanya sederhananya itu adalah tugas kita sebenarnya hanya mengambil pancing, ambil talinya, ambil umpan dan pasangkan ke kailnya, maka pancing itu lempar ke kolam. Masalah di dalam kolam itu ada atau tidaknya ikan, itu bukan urusan kita. Artinya biar Tuhan bekerja dengan caranya memberikan kita reward, penghargaan atas semua ikhtiar baik kita membantu orang, kurang lebih begitu. Nah, pada poin yang saya sampaikan tadi, kita jangan terus mengkomparasi diri, membanding-bandingkan orang lain bisa lebih sukses daripada kita. Tidak. Artinya, terlalu membuang waktu untuk menangisi apa yang orang bisa, apa yang orang punya itu hanya membuat kita melupakan dan mensyukuri apa yang kita bisa. Nah, untuk itu kita bisa berhasil dan sukses dengan cara dan bidang kita masing-masing. Saya berpesan kepada sahabat-sahabatku semuanya yang ada di sini, apapun hal ini pergerakan yang sudah kalian buat, yang kalian bangun, dengan percaya diri yang besar, daftarkan, uji itu di dalam kompetisi ini. Seperti saya telah menguji yang saya lakukan di hadapan Pak Alno dan kawan-kawan, dan telah mengalahkan lebih dari 9.566 peserta pada saat itu di 2018. Poinnya adalah saat yang Anda lakukan bermanfaat dan berguna bagi orang lain, Anda telah lebih sukses dari siapapun. Ini Mas Dodi, strateginya itu pertama jangan takut salah, jangan takut salah. Justru harus salah karena salah itu adalah proses dari belajar. Itu yang strategi dilakukan oleh Mas Azza. Baik, terima kasih Mas Azza. Untuk pertanyaan selanjutnya sudah ada belum ya teman-teman ya? Oke, ini untuk Pak Ono. Pertanyaannya itu dari Ahmad Shantori. Ono pertanyaannya adalah mengapa media teknologi sangatlah penting saat ini dan bagaimana caranya kita memanfaatkan media teknologi itu sendiri di zaman sekarang, khususnya dalam mencari peluang kerja. Oke. Lagi ya? Nggak boleh. Boleh justru jadi lupa. Kalau ngomong seperti itu kayak enak, napasnya tertahan. Coba saya pengen ngajak Anda semua kira-kira, kalau media zaman dulu sama sekarang
Dulu contoh medianya adalah surat. Dulu contoh medianya adalah koran. Dulu contoh medianya adalah radio. Dulu contoh medianya adalah televisi. Hari ini media yang sering kita pakai adalah media sosial. Media yang kita pakai adalah IG. Media yang kita pakai misalnya Twitter, Facebook, email, WhatsApp. Perhatiin bedanya. Yang dulu sama yang sekarang, mana yang bisa, ini dulu sama sekarang ya, mana yang bisa berinteraksi? Yang dulu apa sekarang? Sekarang. Sekarang kita komunikasinya dua arah, dulu satu arah. Itu beda yang utamanya. Jadi kita harus pakainya di sana. Dengan kondisi yang bisa interaksi, bagaimana caranya mencari peluang pekerjaan, gitu ya. Ini kalau Anda mencari peluang pekerjaan ada dua cara gede, biar Anda dapat rezeki. Dengerin baik-baik. Satu, kita nyari kerja, kita melamar kerja, sah, nggak masalah. Dua, kita bikin supaya yang punya kerjaan nyari kita, sah juga. Kalau kita nyari kerja, kita harus masukin apa sih namanya? CV, aplikasi, masukin lamaran. Bagaimana caranya supaya yang punya uang astra nyari kita? Itu yang lebih keren. Udah tahu nggak caranya gimana? Belum tahu? Gampang. Yang punya pekerjaan, yang punya uang akan nyari kita kalau kita jagoan, ya kan? Kita harus beda sama orang lain. Gimana caranya orang tahu bahwa kita jagoan? Gampang. Paling sederhana ya, kita posting di media sosial, kasih tahu kegiatan kita, kasih tahu apa yang kita kerjain. Nanti semua orang bilang, weh, no, kayaknya lu blokor. Cara yang benar harusnya caranya kayak gini. Jujur, saya kalau silahkan follow saya, Twitter saya Ono Purbo, YouTube saya Ono Center, silahkan follow saya. Isinya orang pada protes, komplain. No, caranya salah, harusnya gini. Caranya salah, harusnya gini. Semua komplain. Akhirnya yang jadi pintar siapa? Ono kan? Ono perbaiki tadi seperti persis seperti Mas Asa tadi. Kita harus berani. Nanti kalau salah orang akan protes. Pas kita perbaiki makin lama makin bagus, akhirnya kelihatannya kayak orang jagoan, padahal si orang banyak diprotes orang. Pada saat kita jadi hebat, pada saat kita jadi bagus, kerjaan datang, sumpah, duit datang. Kita tinggal santai-santai aja. Oh no, bisa kesini nggak sekarang? Oh no, bisa kesini nggak? Waduh, main musik malangnya sekarang. Asli. Jadi sederhana banget sih. Ada itu pilihan hidup ya. Mau kita cari kerjaan atau bikin kerjaan cari kita. Kalau saya boleh saran, buat supaya kerjaan cari kita. Caranya kita nulis, kita posting, kita cerita apa yang kita kerjakan. Kalau saya itu terjadi, kerjaan dari kita, uang dari kita. Tapi jangan pernah sombong, jangan pernah lupa infak sedekah. Karena itu penting. Luar biasa. Teman-teman semua bisa bajunya bikin perusahaan yang melihat kita ya. Kalau sekarang akses media itu sangat gampang, jadi kita bisa menggunakan di sosial media kita karya kita sendiri ya Pak Ono. Terima kasih Pak Ono atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan juga untuk Mas Azul. Pertanyaan dari selanjutnya. Pertanyaan dari Mbak Nela Yusmiarti. Pak Mas Azul, adakah saran atau kata-kata motivasi nih untuk para pemuda yang hadir hari ini dalam kegiatan Bincang Inspiratif agar lebih tekun dan semangat supaya bisa menjadi sukses seperti Mas Azul? Luar biasa, amin ya, amin. Kalau yang sukses seperti Mas Azul gimana sih Mas caranya? Mas Azul dulu ya. Nela Yusmiarti namanya. Walah loh. Cari saya loh. Mbak Nela, ya, halo Mbak Nela. Mbak Nela dulu pasti pernah belajar matematika. Apakah di SMP, SMA, atau bahkan SD? Belum boleh sih. Ada satu teori di dalam ilmu matematika itu yang mengatakan bahwa jarak terdekat dari dua titik adalah garis lurus. Betul nggak? Orang
Jarak terdekat dari dua titik adalah garis lurus. Nah, kalau mau sukses, ada satu katanya tekun, itu jangan pakai teori matematika. Teorinya teori yang lain yang mau saya sampaikan ini, yaitu jarak terindah dari dua titik adalah garis lengkung. Jadi apa yang mau saya katakan? Kalau kamu masih muda, usianya, kesehatannya masih prima, belum punya beban, itu cobalah hal-hal baru dengan cara menekun, dengan cara menelusuri jalan yang meliuk-liuk tadi. Jadi jangan dari satu titik A ke titik B, dari B ke C itu hidupnya akan kering. Nah ini saran saya kepada teman yang suka saya pakai kalau saya bikin kelas motivasi di kantor saya. Very simple things. Kalau kamu belum nikah, belum punya anak, belum punya tanggungan, Sabtu Minggu ngapain ya? Kalau Senin sampai Jumat kerja atau kuliah, pasti jawabannya capek Pak, tidur, kira-kira gitu kan. Nah saya tidak menyarankan itu kalau mau jadi orang sukses. Kalau mau jadi orang sukses, Sabtu Minggu bawa ransel, isi dengan 1-2 baju, pergi ke stasiun. Ngapain pergi? Kemana? Nggak tahu. Pergi aja, itu kan saya lakukan pergi aja, kenapa? Pergi, karena saya ingin melihat sesuatu yang berbeda gitu. Zaman kuliah, saya kuliahnya di Depok, terus saya perginya ke Gambir, terus perginya kemana? Ke Cirebon, kemana? Kadang-kadang minum, kadang-kadang enggak. Saya ketemu dengan begitu banyak pengalaman baru dalam perjalanan. Nggak harus, jangan berpikir naik keretanya yang keren, katanya kereta-kereta yang sangat murah dan sebagainya. Saya melihat kemiskinan, saya melihat orang-orang kreatif, saya melihat pedagang kaki lima yang menjajakan barangnya dengan sangat keren. Wah, itu sampai kaget speakernya sama Mas Andi. Speakernya sampai berkreasi. Saya teman-teman, mohon maaf teman-teman semua, sambil dicek, sambil lanjut mungkin Mas Azul. Aman. Oke, kita bisa lanjut ya, silakan Mas Azul. Aman ya? Oke. Jadi, siapa tadi Nela, ketekunan itu satu hal, saya setuju kita memang masih tekun. Tekun itu artinya mengerjakan sesuatu dengan passionate, dengan intens, bekerja tidak sekedar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan atau mengerjakan tugas sesuai dengan yang diinginkan oleh dosen. Semangat yang saya katakan tadi untuk tidak bergerak dari satu titik ke titik lain dengan garis lurus itu adalah artinya bersikap adventure, jadi bertualang gitu. Jadi dalam bekerja, dalam kuliah itu ada unsur adventure-nya. Dia nggak standar gitu, dia nggak asal bikin tugas, dia nggak asal submit report kalau di kantor, enggak. Dia mencari sesuatu yang baru karena dia passionate terhadap bidang pekerjaannya. Makasih. Terima kasih Mas Azul. Nah, baiklah, semoga tadi jawaban dari Mas Azul menjawab dan Daniela bisa sukses ya seperti Mas Azul. Amin. Itu Mas Azul, aku bertanya dari aku sendiri nih. Mas Azul tadi ada zaman kuliah ya, Sabtu Minggu pergi ke kantor. Sekarang Mas Azul masih nggak Mas Azul? Kalau sekarang tanggung jawabnya udah mulai banyak, pasti urusannya banyak juga. Oke, sudah. Sabtu Minggu diajakin sama Regi kan, tapi itu kan adventures yang lain lagi. Tadi tetap jalan-jalan juga Tapi kan? untuk adventures yang lain lagi, lihat lagi. Saya keburu udah beberapa kali dan saya selalu enjoy di tempat ini. Luar biasa. Terima kasih Mas Azul. Sehingga menjawab yang Daniela. Nah selanjutnya mungkin di pertanyaan untuk Mbak Dina yang harusnya teman-teman panitia boleh di. Oke, pertanyaan untuk Mbak Dina teman-teman. Pertanyaan dari Yuda Nopriansyah. Pertanyaan adalah bagaimana cara memulai melakukan kegiatan inspiratif dari satu Indonesia Awards. Dimulai dari diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari, serta apa hal yang paling mudah dilakukan dan paling berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Devi dan terima kasih juga Nopriansyah yang sudah mengajukan pertanyaan. Jadi sebenarnya dari pertanyaan untuk saya jadi merangkum sebenarnya dari jawaban-jawaban narasumber yang lain sebelumnya ya. Kalau misalnya juga bertanya kira-kira dimulai dari diri sendiri, mulainya gimana nih untuk bisa punya kegiatan yang bisa diikut sertakan dalam satu Indonesia Awards. Nah jawabannya mungkin tadi saya bisa mencontek sedikit
dari jawabannya Mas Aza adalah kita melihat aja keadaan di lingkungan kita sendiri gitu ya, terdekat gitu, di lingkungan rumah kita sendiri, keluar mulai ke sekitar tetangga di lingkungan tempat kita tinggal gitu ya, atau juga di lingkungan kampus tempat kita belajar atau di lingkungan sekolah gitu dan seterusnya. Kita lihat kira-kira apa yang menjadi kebesaran hati kita gitu ya, apa menjadi kayaknya kok gemes gitu ya, kok misalnya ini harus terjadi. Contoh misalnya kayak tadi saya cerita dari apresiasi Sahabat Indonesia Awards yang paling muda ya, yang usia 13 tahun ketika menerima apresiasi tahun 2010. Itu dia melihat kegelisahan adalah di sebelah sekolahnya itu banyak sekali atau sampah berserakan gitu ya. Jadi dia mulai dari situ, dia sama teman-temannya ngajakin untuk bisa mengolah sampah itu, mengaryakan atau mengajarkan ibu-ibu di sekitarnya untuk bisa mengolah sampah jadi satu barang jadi yang baru gitu ya, kemudian bisa dijual dan akhirnya meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Itu dari kegelisahan seorang anak SMP pada waktu itu. Nah itu juga yang mungkin Yuda dan teman-teman bisa lakukan gitu, dengan melihat apa sih di sekitaran Yuda dan juga teman-teman di sini yang kira-kira jadi mengkritik gitu ya, membuat kalian semua tuh gelisah dan kira-kira dari situ apa ya, solusi apa yang kira-kira bisa dilakukan gitu. Salah satunya juga tadi kita juga bisa lihat hal-hal lain yang mungkin kalau mau mencari referensi gitu ya, tapi Mas Azul bilang sering-sering berpetualang gitu ya, adventure gitu. Ini juga salah satu yang akhirnya kita bisa menemukan solusi gitu ya. Kita melihat permasalahan di tempat A, kita melihat solusinya mungkin di tempat lain kalau ternyata kita belum menemukan di tempat kita. Kurang lebih sih seperti itu. Yuda semoga bisa menjawab dan ditunggu inovasinya Yuda. Novriansyah ini dijatuh di Sahabat Indonesia Awards 15 tahun 2024 ya. Betul, ya terima kasih banyak sudah kami tangan untuk memberikan jawabannya. Nah sudah dicatat ya, ditunggu di Indonesia Awards tahun ini. Baiklah teman-teman semua, tadi kurang lebih sudah dijawab oleh dewan juri kita dan ada teman-teman semua, lalu dari Bagina dan juga ada bukti nyata di Mas Azza di sini sebagai penerima satu Indonesia Awards juga gitu. Mungkin tadi pertanyaan terakhir menutup sesi bincang inspiratif kita hari ini. Nah saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir hari ini dan juga penanya yang tadi sudah nanya ke seluruh narasumber kita pada siang hari ini. Dan juga terima kasih ke narasumber kita ini yang telah berbagi cerita dan juga pengalaman inspiratifnya. Semoga cerita tadi yang telah kita dengarkan menjadi sumber inspirasi bagi kita semua dan juga bagi generasi muda Indonesia. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman semua, jangan lewatkan kesempatan untuk mendaftarkan diri sendiri atau teman kalian nih yang memiliki potensi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya dan bisa daftar di satu Indonesia Awards 19 tahun 2024. Untuk informasi lebih lanjut lagi, teman-teman dapat kunjungi www.astra.co.id. Mari kita berikan apresiasi sendiri untuk para narasumber hari ini. Baik, sebelum kita melanjutkan ke agenda berikutnya, mungkin kita akan mengabadikan momen istimewa ini dengan foto bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu.